Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lisan merupakan panca indera manusia yang berfungsi sebagai pengecap dan berbicara. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada manusia untuk mempermudah komunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Misalnya Allah tidak memberikan lisan, pasti dalam komunikasi mengalami kesulitan. Meskipun ada cara lain yaitu melalui isyarat, tapi itu juga perlu belajar dan memahami yang tidak begitu mudah, seperti kalau berbicara secara langsung dan lancar. Tetapi dalam bertutur kata atau berbicara, kita harus bisa menjaga lisan kita agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Kira-kira apa saja ya sahabat muslim bahaya penyakit lisan yang perlu kita ketahui? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan berupa lisan, pasti juga diperintahkan untuk menjaganya. Lisan sangat membantu manusia untuk berkomunikasi dengan yang lain dan dapat pahala menyampaikan hal yang baik. Namun, dengan lisan juga manusia dapat menyakiti yang lain melalui ucapan dan mendapatkan dosa. Lisan berada di dalam medan yang tidak terbatas lapangannya. Ia mempunyai peranan dalam lapangan kebaikan, demikian juga dalam lapangan keburukan. Manusia tidak akan ditelungkupkan terlebih dahulu ke neraka karena hidungnya, melainkan karena yang dilakukan oleh lidahnya. Dan tidak ada yang dapat selamat dari keburukan lisan kecuali mereka yang mengekangnya dengan kendali syariat. Sementara orang kurang memperdulikan penjagaan diri terhadap bahaya lisan dan akibatnya, serta kurang berhati-hati terhadap perangkap setan yang dapat menjeratnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Allah mengasihi orang yang berbicara lalu mendapat keuntungan, atau yang diam lalu selamat. Lidah adalah sesuatu yang paling berkuasa atas manusia, tegas beliau. Rasulullah SAW kemudian menambahkan, ketahuilah bahwa seorang hamba mendapat kejelekan dari lidahnya, kecuali berzikir kepada Allah, menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mendamaikan di antara dua orang mukmin yang berselisih. Tak puas dengan keterangan Rasulullah itu, Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah kami disiksa karena apa yang kami ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Bukankah yang mencampakkan manusia ke dalam neraka adalah lidah-lidah mereka? Barang siapa menghendaki keselamatan, maka jagalah ucapan lidahnya. Hendaklah ia menjaga apa yang dibisikkan hatinya pada lidahnya. Hendaklah ia berbuat baik dan memendekkan angan-angan." Hadis Nabi SAW yang dikutip Ibnu Arabi dalam wasiat-wasiat itu menjelaskan bahwa bahaya lidah amatlah besar. Tidak ada orang yang dapat selamat dari bahayanya kecuali dengan diam. Artinya, lidah bisa menjerumuskan kita ke jurang yang sangat mencelakakan kehidupan kalau kita tidak mampu menjaganya. Keselamatan kita di dunia dan akhirat tergantung bagaimana kita menjaga lidah yang tak bertulang itu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita beberapa bahaya penyakit lidah, antara lain bertengkar, berdebat kusir, berbelit-belit, memaki, mencaci, membuat janji palsu, berdusta dalam ucapan dan sumpah, melaknat kepada binatang maupun kepada manusia. Lalu menyebarkan rahasia orang lain, mengatakan sesuatu dan mengulang-ulang pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, sehingga menyia-nyiakan umur, menambah kata-kata yang tidak perlu, bersenda gurau yang menimbulkan pertengkaran, mengolok-ngolok, menghina, mengadu domba, dan memuji orang sehingga menimbulkan ria. Kecuali itu, bergunjing, gibah,
juga termasuk penyakit lidah yang sangat berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah sekali-kali kamu bergunjing, sebab gunjingan lebih berat daripada perzinahan. Karena jika seseorang berzina lalu bertobat, maka Allah mengampuninya. Sementara penggunjing tidak diampuni sebelum orang yang dipergunjingkan memaafkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kiranya kita perlu mengingat wahyu Allah yang turun kepada Nabi Musa. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertaubat dari gunjingan, maka ia adalah orang terakhir yang memasuki surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan gunjingan, maka ia adalah orang pertama yang memasuki neraka. Semoga kita terhindar dari bahaya penyakit lidah. Ada beberapa cara untuk menjaga lisan supaya terhindar dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Di antaranya, pertama, bacalah Al-Quran Karim dan bersemangatlah untuk menjadikan itu sebagai wirid keseharianmu. Dan senantiasalah berusaha untuk menghafalkannya sesuai kesanggupanmu agar engkau bisa mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, dikatakan pada orang yang senang membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kedua, sesungguhnya zikrullah, mengingat Allah, memberikan pengaruh yang kuat di dalam kehidupan ruh seorang muslim, kejiwaannya, jasmaninya, dan kehidupan masyarakatnya. Ketiga, berhati-hatilah dari suka mengolok-ngolok terhadap cara berbicara orang lain, seperti orang yang terbata-bata dalam berbicara, atau seseorang yang kesulitan berbicara. Keempat, jika engkau mendengar bacaan Al-Quran, maka berhentilah dari berbicara apapun yang engkau bicarakan. Karena itu merupakan adab terhadap kalamullah dan juga sesuai dengan perintahnya. Di dalam firman-Nya, artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian diberi rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Terakhir, mengarahkan lisan untuk membicarakan dengan tema tertentu yang lebih bermanfaat. Misalnya, diskusi mengenai tafsir Al-Quran, arti dari sebuah ayat Al-Quran, dan lain-lain. Nah, sahabat muslim, lidah memang tidak bertulang. Namun, lidah dapat menjadi pedang paling tajam di dunia. Betapa bahayanya jika kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Hati bisa terluka akibat sebuah ucapan yang terkadang tak disadari orang yang mengucapkannya. Tak mudah menyembuhkan hati yang tergores karena ucapan. Meski tak berbekas, akan selalu terngiang, bahkan hingga akhir hidupnya. Itulah mengapa penting untuk menjaga lisan. Jadi, lebih baik diam jika tidak mampu berbicara baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.